Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Siti Nuryani dalam pembelajaran PPKN kelas 7, yaitu pada bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari materi baru ya. Tadi yaitu tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, sebelum memulai pembelajaran, seperti biasa, kalian siapkan dulu alat tulisnya, kemudian kalian berdoa menurut keyakinan kalian masing-masing. Nah, selanjutnya, kalau kalian sudah berdoa, kalian harus siap-siap ya untuk mengikuti pembelajaran pada video kali ini. Yuk kita mulai belajarnya. Nah, baiklah. Pada video kali ini kita akan mempelajari pada bab 5 tentang kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam bab ini terdapat 3 pokok bahasan, yaitu yang poin A, pengertian dan arti penting kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Poin B-nya, bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Kemudian C-nya yaitu bagaimana mewujudkan kerjasama dalam berbagai lingkungan kehidupan. Oke, baiklah. Kita pada video kali ini akan pelajari poin A terlebih dahulu, yaitu tentang pengertian dan arti penting kerjasama. Nah, seperti kalian ketahui bahwa negara kita ini pernah mengalami masa penjajahan yang begitu lama. Kemudian pada akhirnya berkat perjuangan rakyat Indonesia baik dari Sabang sampai Merauke bekerja sama untuk mengusir penjajahan ini, yaitu dengan berbagai upaya ya. Ada yang menggunakan upaya fisik maupun non-fisik. Nah, tentunya dengan pengusiran penjajahan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh satu perorangan atau orang-orang tertentu saja, melainkan harus dilakukan oleh rakyat Indonesia seluruhnya, yaitu dengan melakukan suatu kerjasama. Nah, dengan adanya kerjasama ini sehingga dapat diwujudkanlah suatu kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kemerdekaan tersebut menggambarkan bahwa negara kita ini bisa membuktikan kepada negara lain bahwa kita ini bisa merdeka dengan cara bekerja sama. Nah, kerjasama dalam mengusir penjajahan ini merupakan salah satu bukti bahwa bangsa Indonesia ini mampu untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ini diawali dengan kesadaran nasional akan persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, persatuan dan kesatuan tersebut muncul karena adanya kerjasama sesama masyarakat di Indonesia untuk mengusir penjajah. Bentuk kerjasama yang dilakukan bangsa Indonesia ini merupakan suatu kekuatan untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, tujuan nasional ini terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Kalian bisa melihat di Undang-Undang Dasar bahwa di situ sudah terdapat tujuan nasional negara Indonesia. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan yang dimiliki bangsa Indonesia ini merupakan ya suatu kekuatan ya, ingat, kekuatan untuk mewujudkan tujuan nasional. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Melindungi dari berbagai bentuk serangan ya,
Dengan adanya kemerdekaan ini menunjukkan bahwa kita ini tujuan yang pertama ini sudah dilaksanakan, yaitu dengan merdeka ini ya, sehingga kita dapat terlindungi dari penjajahan. Kemudian yang selanjutnya yaitu memajukan kesejahteraan umum. Memajukan kesejahteraan umum ini banyak sekali jenisnya ya. Bisa dari bidang sosial, bidang ekonomi, bidang pendidikan, di bidang budaya, dan lain-lain. Kemudian tujuan negara kita ini selanjutnya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, setelah kita merdeka, kemudian warga negaranya sudah sejahtera, kemudian kita ingin menginginkan untuk menjadi warga negara yang cerdas ya. Harus cerdas agar kita tidak kembali lagi ke masa dahulu yaitu dijajah kembali. Oleh karena itu, dengan berdirinya negara Indonesia ini harus warga negaranya itu harus cerdas. Nah, selanjutnya tujuan berdirinya negara kita ini yaitu bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ikut melaksanakan ketertiban dunia ini banyak bentuknya ya. Bisa dengan contohnya dari Indonesia mengirimkan para TNI-nya untuk membantu negara-negara yang masih dijajah atau negara-negara yang masih terjadi konflik. Nah, kita bisa tuh mengirimkan tentara-tentara dari negara kita untuk bisa membantu, untuk bisa membantu warga-warga yang ada di sana. Kemudian selain itu pun bentuk ikut serta dalam ketertiban dunia ini yaitu mengikuti kegiatan seperti SEA Games, ASEAN Games ya, dengan mengirimkan atlet-atletnya. Itu juga bentuk ikut partisipasi ya negara kita kepada dunia. Nah, selanjutnya ya yang dari tadi kita jelaskan tentang kerjasama ini, pertanyaannya apa sih pengertian kerjasama ya? Apa sih pengertian kerjasama itu? Jadi kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Jadi kerjasama itu dilakukan oleh dua orang atau lebih ya. Kalau misalkan hanya dilakukan oleh satu orang, itu bukan kerjasama. Nah, selain itu pun negara kita ini dalam kehidupan masyarakat kita ini biasanya kerjasama itu sering dikenal dengan sebutan gotong royong ya. Ini di Indonesia ini sering disebut dengan gotong royong. Nah, gotong royong yang dilakukan ini merupakan suatu perwujudan dari semangat sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Nah, kenapa sih orang itu perlu bekerja sama? Apa faktor pendorong kesadaran untuk bergotong royong atau bekerja sama? Sebenarnya apa faktornya? Nah, ini yang pertama adalah karena manusia itu merupakan makhluk sosial atau zoon politikon yang seperti dikemukakan oleh ilmuwan Aristoteles. Bahwa manusia itu katanya merupakan makhluk sosial, jadi manusia itu perlu bersosialisasi atau berkomunikasi dengan sesama manusia yang lain atau dengan orang lain. Nah, kemudian faktor yang lainnya kenapa orang itu perlu bekerja sama, itu karena manusia itu tidak dapat hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya manusia itu harus saling membantu dan tidak ada yang bisa hidup sendiri tentunya ya. Kita perlu bantuan dari orang lain. Nah, kerjasama dalam kehidupan di masyarakat ini terwujud dalam kegiatan gotong royong yang disesuaikan dengan kehidupan budaya daerah masing-masing daerah. Nah, jadi bentuk gotong royong ini istilah-istilahnya itu di setiap daerah
terkadang berbeda, namun sebenarnya ini artinya sama ya. Jadi sama. Jadi gotong royong ini bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini dapat nampak dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, dan umat beragama. Nah, semangat kerjasama dalam kehidupan di masyarakat terwujud dalam kegiatan gotong royong ya, sekali lagi yang sesuai dengan kehidupan budaya daerah. Contoh kegiatannya itu gotong royong yang sesuai daerahnya itu, contohnya adalah yang pertama di sini ada manunggal sakato. Jadi istilah manunggal sakato ini ya sama-sama juga ya tentang gotong royong, cuman mungkin istilahnya ini namanya ada manunggal sakato. Istilah ini berasal dari daerah Sumatera Barat. Nah, selain itu pun ada juga istilah gotong royong ini yang lain seperti si kariban, yaitu yang berasal dari daerah Palembang. Kemudian ada juga gugur gunung di daerah Jawa, mapalus di Minahasa, subak di daerah Bali. Nah, ternyata istilah gotong royong ini di setiap daerah berbeda-beda. Namun kegiatannya itu ya tetap sama, yaitu saling bekerja sama. Nah, lalu muncullah pertanyaan, pentingkah kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan? Ya, tentu saja ya, itu sangat penting. Jadi kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, ini akan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Jadi, kalau misalkan kita ini ingin persatuan dan kesatuan bangsanya kokoh, ini harus adanya kerjasama ya. Kerjasama ini dilakukan di berbagai bidang kehidupan. Kalau tidak ada kerjasama antar warga negaranya, maka persatuan dan kesatuan bangsa ini tidak akan kokoh tentunya. Nah, dalam kehidupan masyarakat, semangat persatuan dan kesatuan itu sekali lagi ya, sangat diperlukan. Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat akan melahirkan kehidupan masyarakat yang bersatu dalam kerukunan dan keharmonisan bersama. Nah, lalu apa saja arti penting kerjasama dalam berbagai kehidupan ini? Tentunya ada manfaatnya ya. Yang pertama adalah memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian dengan adanya kerjasama ini dapat mempererat persaudaraan dan kebersamaan. Kemudian dapat mendorong timbulnya semangat gotong royong dan kekeluargaan. Kemudian menjadikan pekerjaan yang berat menjadi ringan dan cepat diselesaikan, dan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Nah, kalian tahu ya, sudah dijelaskan tadi, ternyata kerjasama ini sangat penting sekali dan banyak sekali manfaatnya. Nah, sekali lagi, bentuk kerjasama atau gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat terlihat dalam kehidupan, baik itu kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan, dan pertahanan, kemudian umat beragama. Nah, jadi kalian nanti minggu depan kita akan memperdalam lagi mengenai bentuk-bentuk kehidupan sosial, kerjasama dalam bidang sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan pertahanan, kemudian umat beragama. Nah, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran pada video kali ini bahwa manusia ini sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri ya. Tentunya kita perlu bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia melakukan kerjasama baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara.
Dalam kehidupan keluarga, kamu bekerja sama dengan anggota keluarga. Begitu pula dalam lingkungan sekolah, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Kamu hendaknya menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Terciptanya kehidupan rukun membuka peluang untuk menjalin kerjasama. Demikian yang dapat Ibu sampaikan mengenai pengertian dan arti penting kerjasama. Sampai jumpa lagi dalam pembelajaran berikutnya. Tetap jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.